Nah, oke, kembali lagi di channel saya. Dan seperti biasa, saya akhir-akhir ini uploadnya emang agak lama-lama terus ya, karena emang bener-bener fokus nyelesain beberapa project. Contohnya kayak Kresida kemarin, di video terakhir kemarin itu kita sebulan, bener-bener sebulan itu fokus buat ngerjain semua hal yang berkaitan sama Kresida gitu. Sama juga halnya dengan mobil di belakang saya ini. Mungkin kalian udah nggak asing lagi sama mobilnya. Ya, ini Civic Vario bekas pakai saya yang udah pindah tangan ke Mas Mahen gitu. Untuk IG ownernya nanti saya tulis di bawah sini. Dan seperti yang bisa kalian lihat juga di belakang sini, Civic Vario-nya udah pindah konsep. Yang mungkin sebagian dari kalian tahu kalau sebelumnya juga pernah kita build, tapi dengan konsep MITI gitu, dengan konsep racing look. Nah, sekarang udah pindah total haluannya atau gayanya atau stylenya itu ke ya ala-ala stance gini lah gitu. Pakai spek velg lebar, diameter pelek yang lebih gede dan ban yang lebih tipis gitu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa aja yang kemarin kita udah garap, karena untuk perubahan Civic Vario ini bener-bener total dan nggak cuma 1-2 hal yang kita kerjain gitu. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke inti video, saya mau memperkenalkan ke kalian. Ini kaos yang saya pakai. Ini dari Vaga Racing Shop gitu. Itu user TikToknya. Untuk desainnya sih lucu ya. Ini yang saya pakai gambar The Simpsons kayaknya. Ya, The Simpsons. Dengan warna putih dan perpaduan warnanya yang pas gitu. Bahannya juga enak. Ini saya udah pakai kurang lebih sekitar 1 bulanan lah. Pokoknya buat keringet-keringetan itu masih nggak nggak membekas sama nggak panas hawanya gitu. Terus untuk tampilan depannya kayak gini, untuk belakangnya kayak gini. Bagi kalian yang pengen order, kalian bisa langsung cek TikToknya ke @vagaracingshop gitu. Dan yowes, gak usah lama-lama. Untuk perubahan apa aja yang di Civic Vario, kita mulai dari perubahan yang pertama, dari bagian depan dulu ya, biar urut depan, tengah, terus kemudian ke belakang. Untuk yang kita rubah kemarin, yang pertama untuk penggantian grill, karena sebelumnya itu pakai grill yang ala-ala apa sih yo, mungkin ya, pokoknya yang bahannya dari fiber, yang bentuknya itu polos, pakai ram gitu, pakai streamin dan gak ada logonya. Untuk sekarang ini kita udah ganti pakai grill originalnya, karena biar kesannya itu lebih simple, lebih lucu, nggak kelihatan garang. Terus kemudian untuk yang kedua, kita juga melakukan finishing, pengecetan di bagian base bar bagian bawah yang di depan radiator. Ini warna putih. Kenapa warna putih? Karena biar sewarna sama velg, dan unsur mobil ini itu konsepnya dari pertama kita rancang biar warnanya dominan hijau dengan perpaduan putih gitu. Nah, untuk bagian berikutnya, ini bagian yang bisa dibilang inti dari proses pembangunan mobil ini, yaitu di bagian fitment dan kaki-kaki. Nah, untuk yang pertama, velgnya kita ganti keseluruhan, velg, ban, dan konstruksi shockbreaker itu kita rubah. Untuk yang pertama, untuk velgnya, ini velgnya kita rubah pakai ukuran ring 17, lebar depan 9,5, pakai ban 205/40 dengan ET-nya 20. Ini tanpa spacer karena emang kita kemarin ngejarnya spek velg yang tanpa spacer gitu. Sebenarnya untuk velg spek yang sekarang ini saya rasa kurang keluar ya. Jadi untuk cambernya bisa dibilang ini masih kurang, tapi nggak apa-apa karena emang kita ngejarnya bener-bener offset murni tanpa spacer gitu. Untuk yang depan ini dengan perubahan kaki-kaki yang kemarin kita lakukan, ini dapat minus kurang lebih 6-7-an. Terus yang kita rubah jelas dengan pendek segini kita bisa atur tinggi rendahnya dengan custom coilover yang kita bikin sendiri gitu. Nah, berhubung untuk konstruksi kaki-kaki depan Civic Vario ini pakai double wishbone,
yang dimana untuk lengannya itu bagian depan ada 2, atas dengan bawah. Untuk dapat miring segini kita bikin upper armnya pakai model yang adjustable, biar cambernya itu bisa diatur, biar sudut kemiringan si knuckle-nya atau rodanya atau hubnya itu bisa dimiringkan gitu. Karena ini fitmentnya makin keluar, ini fitment harian ya, jadi kurang lebih 2 jari. Tapi kalau misal mau ikut car meet atau event-event mobil itu bisa diturunin, dan untuk fitmentnya bener-bener nempel, lip sama fender itu bisa nempel dan rata gitu. Pendek segini mau nggak mau untuk fender depan ini kita agak roll, tapi nggak sampai habis, cuma biar bannya itu nggak gesrot sama si lipatan fender sini. Tapi kalau kalian ngeraba di sini, ini masih nggak begitu ekstrim lah ngerollnya, cuma dikit-dikit aja gitu. Terus kemudian untuk pendek segini mau nggak mau inner fender di bagian dalam sini kita lepas, karena daripada rusak, daripada bolong, kita lepas dulu biar bisa disimpan gitu, biar suatu saat kalau misal mau dipasang bisa dan masih utuh gitu. Nah untuk bagian depan kurang lebih kayak gitu. Kita geser lagi ke belakang. Untuk yang samping sini kita tambahin size skirtnya dengan kita custom sendiri gitu. Pakai bahan plastik, jadi bukan fiber. Dan ini udah nih, kalau kalian bisa lihat dari dekat sini, ini udah bekas berkali-kali gasrut, dan ini nggak pecah karena emang bahannya bukan fiber gitu. Ini basicnya dari size skirt bawaan, kita tambahin gondrong lagi ke bawah biar menyesuaikan si rendahnya si bumper depan gitu. Jadi untuk size skirt sebelumnya dengan tanpa ada tambahan kayak gini itu, dengan perpaduan bumper airwalker itu rasanya yang bagian pinggir sini kurang pendek gitu. Untuk fitment belakangnya ini sama seperti depan, ini fitment hariannya kurang lebih sekitar 2 jari lip ke fender. Bedanya dengan yang depan, untuk yang belakang ini speknya lebih lebar, ring 17 lebar 10 dengan ET velg 18, dipadu-padankan dengan ban ukuran 205/45 dan sama kayak yang depan. Untuk yang belakang kita tanpa spacer, tanpa adaptor, pokoknya benar-benar sebisa mungkin offset pelek ini tuh murni gitu. Untuk bagian belakang sini kita tanpa roll fender, jadi fendernya ini masih standar dan tanpa white body. Ini fendernya benar-benar standar, tanpa ada penyewakan, tanpa ada perusakan. Jadi kalau kalian raba kayak gini, ini masih ada lipetannya. Ya emang karena fendernya standar gitu. Terus kemudian untuk konstruksi kaki-kakinya, untuk yang pertama lower armnya kita ganti, ya nggak kita ganti sih. Untuk lower armnya ini udah bawaan waktu Vario ini masih style MIDI, itu kan kita ganti pakai lower control arm yang bahannya aluminium, yang dimana dimensi panjangnya itu lebih panjang dikit dibanding standarnya. Otomatis untuk bagian bawah sini lebih ketendang keluar dibanding arm standarnya gitu. Terus kemudian jelas kaki-kakinya kita bikin dengan sistem coilover. Sekali lagi biar tinggi rendahnya bisa kita atur sesuai keinginan kita. Untuk yang belakang ini fitmentnya, kalau pas posisi event atau di acara-acara gitu, ini fender tulip bener-bener bisa rata sama fender, dengan kemiringan cambernya itu belakang -8 -9. Biar dapat miring segini, kita custom di bagian arm yang buat cambernya, arm yang ada di depan sini. Itu kita potong sekitar kurang lebih sekitar 1,5 sentian biar bisa dapat camber segini. Kita lanjut ke bagian yang belakang. Untuk perubahannya dari kita kemarin, untuk yang pertama yang jelas kelihatan banget yaitu stop lampnya. Mika asli bawaannya yang warna merah sama kuning itu kita ganti, kita bikin ulang pakai bahan yang mirip dengan mika aslinya gitu. Benar-benar kita bentuk, lekuk ulang, ditata ulang, dan kita rapikan pinggir-pinggirnya biar bisa seolah-olah kayak aslinya gitu. Bedanya untuk yang kiri ini kita tempelin
stiker motif api-api kayak gini gitu. Jadi ya biar nyeleneh aja gitu, biar kayak kultur-kultur statik di luar-luar sana gitu. Untuk spoiler ini masih bawaannya, add-on di belakang sini juga masih bawaannya, yang bawaan waktu pembangunan pas proses MITI. Untuk knalpotnya juga masih NDK exhaust tipe DK01V3, masih bawaan sebelumnya. Paling cuma penempelan stiker. Ini stiker logo baru dari Ngejubrus Garage yang atas ini, dengan bawahnya ada tulisan Static Brand, karena setelah proses pembangunan ini selesai, si Mas Mahen ini bisa join dengan Static Brand, join dengan teman-teman Static Brand gitu. Dan ya kurang lebih kayak gini. Paling untuk lain-lainnya itu kayak semacam sped dikit-dikit lah, cat dikit-dikit, karena untuk memperbaiki cat sebelumnya yang mungkin udah rusak gitu. Nah, untuk berikutnya, seperti apa mobil Civic Vario dengan fitment kayak gini di bawah jalan, apakah masih enak atau enggak? Kita langsung coba aja, kita langsung rasain rasanya bahwa Civic Vario static stand kayak gini dengan camber yang ya lumayan miring. Kalau dari belakang itu rodanya bisa kelihatan miring banget, walaupun kalau dari idealisme saya itu masih kurang miring, tapi ya itu kembali lagi karena untuk cambernya ini kita ngikutin dengan spek velgnya gitu. Dan yowes, kita langsung coba aja seperti apa Civic Vario ini kita bawa jalan. Nah oke, ini kita udah lagi di dalam mobilnya, dan kebetulan si ownernya lagi. Kalau kalian yang tanya-tanya owner mana, hai. Si Mahen ini udah pas banget waktu mau jalan dia datang. Makanya sekalian saya ajak biar sekalian kita tanya-tanyain. Dan ini lewat jalan Candi Gebang, karena dari kalian itu banyak banget yang bertanya-tanya kalau si Brio lewat Candi Gebang itu gimana rasanya, karena emang bener-bener di Candi Gebang itu jalannya ancur-ancuran. Nah ini kita bakal buktikan dengan lewat jalan yang notabene rusak kayak gitu, seperti apa visualnya di kabinnya. Nah ini mulai jalan rusak. Ini jalannya bosok ya guys ya. Bosok. Kita sengaja lewat yang bosok-bosok. Masuk. Cocote. Nek kuwi bosok tenan iki. Tapi enggak sing semlumpat-lumpat kuwi, Bro. Ini masih terhitung nyaman ya guys ya. Masih nyaman. Malah kepiye nek bandinganmu karo pas meeting kemarin? Nyaman iki sih, soalnya kemarin MITI itu kan nggak pakai coilover, jadi kan sistemnya kemarin potong bir, jadi dikasih apa jenenge? Stopper, jadi keras banget. Iya, jadi yang kemarin waktu pas begitu itu kita bener-bener isi full stopper, jadi biar bener-bener fitment belakang itu bisa rata fender, bisa ala-ala MITI, dan bannya itu nggak nabrak. Karena sekarang berhubung stylenya udah ganti dengan camber yang memang butuh, makanya untuk bannya bisa main masuk ke dalam mobil. Iya begitu. Dan ini isinya bertiga, Bro. Bertiga dengan fitment sing 70 berapa? 71. 71, aku 73. Oke, berapa? Aku 58. 58. Berarti hampir 200 kilo. 200 kilo dengan dibawa mobil statik dengan camber -9 dan fitment hariannya itu 2 jari jepit. Terhitung masih nyaman guys ini guys. Oh enak. Jadi sekarang ya bukannya gimana ya, bukannya dia tapi cahayanya apik banget anjay. Kalau dulu idealisme saya dan teman-teman itu statik harus mentul-mentul, harus keras dan segala macam. Untuk karena dari beberapa mobil kita udah nemu kuncinya biar ceper itu nggak harus mentul-mentul, makanya stigma kita itu mulai dari situ berubah. Yang tadinya ceper harus mentul-mentul, itu ceper harus nyaman. Udah nggak zamannya mentul-mentul. Oh ya, fun fact. Dan zamannya statik buat harian, Bro. Iya.
Kalau bisa kita bikin mobil daily as fuck. itu benar-benar buat daily. Pure Dan fun fact-nya ini tuh, dulu saya pribadi tuh lihat mobil statik itu jujur ya, ini kayak modifan aneh aja. Kayak saya pertama beli mobil ini, ambil mobil ini kan lihat mobil Mas Rito itu kan di depan rumah itu kan yang Brio. Itu jujur saya lihat tuh kayak ini modifan apa sih, aneh, gasruk-gasruk gitu. Tapi suatu ketika tak lihat-lihat kok ganteng, kok mobilnya kayak apa ya, lucu gitulah, jadian akhirnya ketularan juga. Nah, Sama si manusia anjing satu ini. si Jiuna karte kok. Apa yang membuat Anda itu berubah haluan dari tadinya benar-benar wah, miti kental pokoknya aliran miti pol Racing Gen. tiba-tiba kudu diceritake iki. miring-miring ora apa-apa ceritake. Mata nih. Jadi ya kemarin ya titik awal perubahan modif mobil ini tuh waktu Jebol. saya kan ceritanya mau ngedate kan, itu malam minggu. Arep jangan-jangan. Ya terus habis itu posisi itu udah sama cewek saya, sampailah di daerah Ambarukmo Malam-malam. Nah ya malam-malam sekitar jam 8-an lah. Dilala si Yoro ini ternyata macet di tengah jalan itu. Aku sebatin miso-miso ngono kayak lah intinya. Akhirnya mobilnya dipinggirin. Tak kirain kan overheat. Wong temperaturnya kan nggak sempet tak lihat kan, itu kan sampai ke H. Akhirnya tak tinggal makan. Setengah jaman itu ada, tak coba tak starter nggak bisa. Akhirnya saya telepon Mas Rito sama Mas Indra datang. Ternyata radiatornya jebol. Nah dari situ titik kejengkelan saya sama Zoro ini muncul. Tak bikin statik sekalian aja gitu. Akhirnya yaudah, akhirnya dari situ mobil ini berubah jadi statik. Tapi bukan berarti ini hukuman buat mobil itu, enggak. Ini justru apa ya istilahnya, biar saya lebih perhatian lagi sama mobil gitu loh kan. Kalau statik kan tekanan ban dan lain-lain itu kan harus dicek berkala Ya, gitu. benar. Begitu. Dan insya Allah ini mobil mau diproperin buat mejeng. Buat event-event. Begitulah. Ya gue sih nek is benar kata si dia, nek udah punya keputusan bulat buat bangun mobil kayak gini, itu benar-benar kalian harus care sama mobilnya. Yeah. Gitu. Dari segi tekanan ban, kalau misal miring-miring kayak gitu kalian harus sering-sering ngecek bagian ferrule dalamnya, entah ada kerusakan, peyang atau retak atau pecah, itu kalian harus lebih Dan satu sering lagi, ngecek lah. bawahnya harus hati-hati. Ya, Oh iya, saya sebagai owner dari si mobil gila ini, Zoro ini, mau tanya nih sama kedua mekanik saya yang paling ganteng ini ya. Untuk kemarin waktu project bangun mobil ini dari miti ke statik itu, kesulitan apa yang paling benar-benar berkesan sampai sekarang? kalau kesulitan sih, kalau dibilang sulit sebenarnya nggak sulit-sulit banget, tapi nggak mudah-mudah banget. Apa itu? Tidak menyepelekan. Bukan berarti kita menyepelekan, tapi karena kita udah sebelumnya itu udah paham dengan konstruksi kaki-kaki model-model kaki seperti ini, makanya dengan apa ya hitungannya permainan logika dan segala macam itu alhamdulillahnya bisa. Paling kalau bisa bicara kesulitan itu, kita kesulitan di bagian nyeting fitmentnya. Dalam arti nyeting fitment itu, Oh iya, kanan kiri ya. dan kanan kiri itu cambernya harus sama. Betul. Terus kemudian karena berhubung ini fender tulip ya, jadi gimana caranya biar lip ketika mau nabrak ke fender dia udah berhenti. Nah di situ bagian yang bukan susah tapi lebih ke banyak makan waktu. Karena satu request dari saya itu kan, saya minta fitment itu fender tulip. Kalau ya, sampai nge-slam dikit aja saya nggak mau. Jadi ya bener-bener fender tulip. dia itu kalau misalnya nggak fender tulip dia nggak mau. Tidak mau. Makanya ini kita bikin sebisa mungkin fender tulip dengan fender standar tanpa ada white body. Ya, tanpa roll ya. Tanpa roll. Dengan lebar velg 10. Dengan lebar velg 10. Bagi kalian tahu lebar 10 di Vario
itu bagian dalamnya udah mepet kemana-mana. Sebelumnya ini udah mending ya, udah nggak ada bunyi-bunyi sama sekali. Sebelumnya dengan camber segini, dengan miring segini itu barel mesti nabrak per. Dan itu bunyinya benar-benar ganggu lah. Dan sekarang dengan penyesuaian ulang di kemarin, sebelum kita bawa jalan ini, sebelum kita review total ini, itu kita sesuaikan ulang biar enggak barelnya itu nggak nabrak ke per. Dan alhamdulillahnya sekarang walaupun diisi orang 3, yang dimana kalau Vario semakin banyak beban itu cambernya semakin miring, dan sekarang aman, nggak ada bunyi-bunyi. Paling bunyi-bunyi samar di bagian ban sebelah kiri belakang itu masih ya menyesuaikan sendiri biar kemakan sama fender. Nah oke, ini kita udah sampai di Barca City, dan mungkin untuk closingannya saya bikin di sini. Nanti sembari tanya-tanya sama Mas Mahen, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dikit sama Mas Mahen tentang hasil dari progres si Civic Vario-nya ini dengan sebutan Zoro. Nah iki piye kesan dan pesanmu mobilnya sudah dengan iki? Satu kata, puas. Masuk 0 sampai 100. 101 sih. Terlalu melebih-lebihkan aja. Karena jujur ya, ekspektasi saya ketika mobil ini dirubah fitment jadi statik, itu yang saya bayangkan ya seperti saya awal lihat Brio-nya Mas Rito itu gasruk parah kayak gitu, serak-serak, tapi ternyata enggak, ini masih terhitung sangat-sangat nyaman buat daily. Jadi ya sesuai ekspektasi. Bagus. Terima kasih sudah mempercayakan sama-sama kita untuk nggarap Civic Vario-nya ini. Dan ya itu balik lagi ya, ketika kita dapat misal customer itu kita balik tanya ke ownernya mau dibikin spek seperti apa, mau ekstrim kek, mau ngejar ground clearance 0 kek, atau mau ngejar tipis-tipis harian. Ya itu semua kembali ke request dari customer di Ngecuprus Garage gitu. Dan yo wes, mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mas Mahen yang udah mempercayakan kita Ngecuprus Garage untuk nggarap project Civic Vario dengan sebutan Zoro ini. Dan mungkin bagi kalian juga yang pengen nggarap untuk bagian fitment atau custom coilover atau pokoknya yang di bagian custom, kalian bisa langsung DM kita aja di @ngecuprus garage. IG-nya nanti kita taruh bawah sini. Mungkin segini dulu video kali ini dari saya, dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah, dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Dan jangan lupa follow IG-nya si Mahen ini bawah sini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep Ngecuprus and see ya. Iya. Jadi waktu si mobilnya dia ini pas tak review posisi Minty itu kan saya reviewnya di Barca City juga. Nah itu tiba-tiba ono bocah cilik. Dia ngomong, "Mas, Suprane apik ngono iki. Supra ndasmu, Supra."